Hai teman-teman, tahukah kamu bagaimana hewan-hewan di dasar laut dengan kedalaman 2.500 meter dapat hidup? Padahal di sana tidak terjangkau cahaya matahari dan sedikit sekali kandungan oksigennya loh. Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita pelajari sama-sama. Di video ini, kita akan mempelajari tentang kemosintesis yang pembahasannya meliputi bakteri kemoautotrof dan contoh proses kemosintesis. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang kemosintesis, sebaiknya kita pahami dulu, apa sih kemosintesis itu? Secara etimologi, kata kemosintesis berasal dari dua kata yaitu kemo yang berarti kimia dan sintesis yang berarti membuat. Jadi, kemosintesis merupakan penyusunan senyawa organik dari reaksi-reaksi kimia senyawa anorganik yang dilakukan oleh organisme kemoautotrofik atau kemoautotrof. Organisme tersebut berupa bakteri yang tidak dapat berfotosintesis. Tunggu dulu. Kalau begitu, berarti ada bakteri yang bisa berfotosintesis dong. Jawabannya, ya, ada. Contohnya, bakteri Rhodopseudomonas yang berpigmen kemerahan, Thiospirillum yang berpigmen ungu kemerahan, dan Chlorobium yang berpigmen hijau. Contoh bakteri-bakteri tersebut dapat melakukan fotosintesis sehingga disebut dengan bakteri autotrof. Nah, bakteri tersebut tidak melakukan kemosintesis karena senyawa organik didapatkan dari hasil fotosintesis. Selain itu, ada juga loh bakteri yang memperoleh makanan dari organisme lain sehingga mereka dapat berperan sebagai pengurai, parasit, dan dapat bersimbiosis. Lalu, apa saja sih contoh bakteri yang bisa melakukan kemosintesis? Yuk kita cari tahu. Bakteri yang dapat melakukan kemosintesis disebut dengan bakteri kemoautotrof. Kemoautotrof berasal dari kata kemo yang artinya kimia, auto artinya sendiri, dan tropin yang artinya makanan. Jadi, bakteri kemoautotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanan sendiri menggunakan energi kimia dengan cara mengoksidasi suatu ion atau senyawa menjadi ion atau senyawa yang lain. Contoh spesies bakteri kemoautotrof yaitu bakteri besi, misalnya Cladotrix dan Leptotrix yang dapat mengoksidasi ion fero menjadi ion ferik. Selain itu ada juga bakteri belerang, misalnya Thiobacillus thiocsidans yang mengoksidasi sulfur menjadi sulfat. Ada pula bakteri misalnya Nitrosomonas dan Nitrococcus yang mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Selanjutnya ada juga bakteri nitrat, misalnya Nitrobacter yang mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Lalu gimana sih kemosintesis yang dilakukan oleh bakteri-bakteri tersebut? Yuk kita cari tahu. Kita akan membahas reaksi kimia yang dilakukan dalam proses kemosintesis pada keempat golongan bakteri yaitu bakteri besi, bakteri nitrit, bakteri nitrat, dan bakteri sulfur. Pertama yaitu bakteri besi. Salah satu bakteri besi yaitu bakteri Cladotrix. Bakteri ini dapat mengubah 4 senyawa siderit yang bereaksi dengan oksigen dan dengan molekul air menjadi 4 besi 3 hidroksida, 4 karbon dioksida, dan energi. Nah, teman-teman, yang kedua yaitu bakteri nitrit. Bakteri nitrit misalnya Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Bakteri ini akan mengubah 2 asam amonia dibantu oleh 3 molekul oksigen menjadi asam nitrit, 2 molekul air, dan menghasilkan energi. Ketiga yaitu bakteri nitrat, misalnya Nitrobacter. Nitrobacter akan mengubah 2 asam nitrit yang dibantu oleh 1 molekul oksigen menjadi 2 asam nitrat dan energi. Nah, contoh bakteri kemosintesis pada bakteri nitrit dan nitrat tadi saling berkaitan loh. Pertama-tama, bakteri nitrit akan mengubah amonia menjadi nitrit. Kemudian, bakteri nitrat akan mengubah nitrit yang tadi menjadi nitrat. Proses ini dinamakan dengan proses nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses pengubahan asam amonia menjadi nitrat. Misalnya, bakteri sulfur ini dapat mengubah 2 sulfur, 2 molekul air, dan 3 molekul oksigen menjadi 2 asam sulfat dan energi. Nah, setelah kita menyimak contoh beberapa proses kemosintesis barusan, jadi apa sih kemosintesis itu?
Kemosintesis merupakan penyusun senyawa organik dari reaksi kimia senyawa organik oleh organisme kemoautotrof atau kemoautotrofik berupa bakteri. Jika fotosintesis merupakan penyusunan senyawa organik menjadi senyawa organik dengan menggunakan energi cahaya, maka pada kemosintesis energi yang digunakan adalah energi kimia, bukan energi cahaya. Energi kimia tersebut diperoleh dari hasil oksidasi senyawa organik yang diperoleh dari lingkungannya. Nah, sekarang udah jelaskan apa itu kemosintesis. Kamu masih ingatkan pertanyaan yang di awal tadi? Jadi, kenapa sih hewan-hewan di dasar laut dapat mempertahankan hidup di lautan yang dalam? Ternyata, hewan-hewan yang hidup di lautan yang dalam melakukan simbiosis dengan bakteri kemoautotrof. Hewan-hewan tersebut mengeluarkan senyawa organik seperti karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan oksigen ke lingkungan untuk bahan makanan. Sebagai contoh, cacing giant pidrum. Nah, demikianlah penjelasan kemosintesis. Selanjutnya, saya mau punya tantangan nih buat kamu. Sekarang kamu sudah tahu kan beberapa proses kemosintesis. Kemosintesis yang dilakukan oleh bakteri ternyata bermanfaat juga terhadap makhluk hidup lainnya. Salah satunya hewan yang hidup di dasar laut.